Halo Sobat Nara, kali ini aku akan bahas buku berjudul Yang Belum Usai karya Tim Pijar Psikologi. Buku tentang mental health ini yang bakalan bikin kalian menemukan hal-hal baru pas baca dan ngerasa kok iya ya, aku juga gitu. Buku ini berisi tentang apa itu luka batin, bagaimana mengidentifikasi luka batin, serta menawarkan solusi penyembuhan luka batin itu sendiri. Buku ini cocok banget nih buat kalian yang sok kuat dan merasa semuanya baik-baik aja, tapi tanpa disadari bisa melukai orang-orang terdekat kalian karena luka batin yang dimiliki belum sembuh. Atau yang merasa menyakiti diri sendiri dengan berbagai pikiran dan emosi negatif yang terpendam bertahun-tahun dan menganggap itu adalah hal yang wajar. Buku ini ada 4 bagian nih sobat. Part 1 membahas tentang luka batin. Pernah nggak sih kalian dengar waktu yang akan menyembuhkan? Nah, menurut buku ini, time heals nothing. Waktu tidak akan menyembuhkan apapun. Selama ini, ada konsepsi bahwa luka batin akan sembuh dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu. Bahwa pada akhirnya kita mampu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Bahwa trauma kita akan hilang. Bahwa kita akan baik-baik saja. Namun, semua itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukanlah pekerjaan pasif. Kita tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang menyembuhkan. Menyembuhkan luka batin adalah pekerjaan aktif. Dan kita harus menyediakan energi, waktu, biaya, dan komitmen untuk sembuh dari luka psikologis yang telah kita tumpuk entah sejak kapan. Dari kecil kita jarang sekali diberitahu tentang luka batin. Karena luka batin memang terlalu absurd dan tabu untuk dijelaskan. Kalian ingat gak sih? Waktu kecil pernah menangis karena kecewa tidak juara kelas, harus pindah sekolah, ditinggalkan teman-teman, atau hal-hal lain yang tanpa sengaja membuat kalian nangis. Terus, orang tua kalian atau orang dewasa hanya bilang apa? Udah ya nangisnya. Udah nanti beli es krim. Jelek kali nangis. Yuk jalan-jalan biar gak nangis lagi. Padahal yang kita alami adalah luka batin yang perlu disembuhkan, bukan terus-menerus dialihkan dengan prasangka akan berbahagia. Nah, luka batin sepele yang terus mengendap selama bertahun-tahun sejak kita masih kecil dan lugu bisa memberikan dampak seperti kita merasakan amarah pada orang tua, merasa curiga yang sangat besar, merasa tidak punya teman, atau merasa selalu diabaikan. Dalam dunia psikologi, ada beberapa istilah luka batin. Trauma, primal wound, dan unfinished business. Trauma contohnya pada korban bullying. Trauma terhadap pernikahan karena menyaksikan orang tua berkelahi atau hal lain yang menyakitkan dan membuat kita menjauhi sesuatu itu. Primal wound ketika kita merasa terasingkan, perasaan seperti tidak diinginkan, merasa tidak dicintai, merasa tidak pantas, merasa kotor, atau merasa menjadi beban orang lain. Unfinished business tentang perasaan yang menghambat kebahagiaan. Contoh kasusnya ketika di kelas dicap bodoh oleh seorang guru. Kemudian ia berusaha keras dan berhasil menjadi juara umum. Namun, ketika diminta mengikuti lomba atau mendapat beasiswa, ia akan menolak. Karena apa? Karena usahanya hanya sebatas ingin menunjukkan pada gurunya bahwa ia mampu dan bisa. Pola ini tanpa sengaja selalu terulang hingga dewasa. Sehingga setiap diberikan kepercayaan lebih, tanggung jawab, naik jabatan, ia merasa tidak nyaman dan memilih pergi. Setelah mengetahui jenis luka batin, buku ini mengajarkan tentang cara mengidentifikasi luka batin melalui yang pertama, sadari pola yang berulang dalam diri. Contohnya, apakah kamu selalu mendapatkan pasangan yang memanfaatkan kamu? Apakah kamu dipertemukan dengan orang menyebalkan? Apakah teman kamu toksik? Apakah kamu selalu lari dari masalah yang sama? Proses itu dapat membantumu menemukan secercah jawaban dari kegundahanmu loh. Yang kedua, sadari kalimat yang kamu gunakan saat marah.
semua pasti salahku. Mana bisa kamu paham? Aku capek. Kita berantem hal sepele gini terus. Jika kita berulang kali menggunakan kata yang sama, bisa jadi hal itulah yang merupakan inti dari luka batin kita loh. Luka batin kita adalah rasa kecewa tanpa mampu mengubah sesuatu atau lebih jauh lagi karena kekecewaan pada diri sendiri. Yang ketiga, sadari kalimat yang kamu gunakan saat kamu mengeluh. Yang keempat, coba deh akui siapa orang yang paling kamu benci atau paling membuat kamu sakit hati. Akan ada banyak sekali kemungkinan jawaban yang muncul. Atasi hal-hal tersebut dengan renungkan pola-pola itu. Akui dan tuliskan pengalaman-pengalaman itu dalam sebuah buku. Jujurlah dengan diri sendiri tentang apa yang akan kamu alami. Jika kamu mampu melakukan itu, akan ada banyak interpretasi baru atas luka batin yang kita miliki. Part 2, tentang membebaskan masa lalu. Bab ini membahas tentang katarsis atau pelepasan emosi yang terkait dengan kejadian traumatis. Ada banyak hal yang mungkin menghambat seseorang mengungkapkan emosi negatifnya, entah dari egonya sendiri atau memang karena tuntutan situasi. Sebagaimana kita bisa menahan senyum dan tawa saat kita merasa bahagia, emosi negatif juga memiliki porsi sendiri untuk dilepaskan. Proses katarsis setiap orang berbeda-beda. Bisa dilakukan dengan mendengarkan musik, menulis, melukis, menonton film, traveling, atau hal positif lain. Katarsis hanya akan berhasil jika kamu menyadari sepenuhnya emosi yang dirasakan. Bukan sekedar bersenang-senang untuk melupakan kesedihan. Misal, kamu memiliki proses katarsis dengan traveling ke luar negeri. Kamu akan senang dan bahagia di sana. Tapi, setelah kamu pulang ke rumah, kamu akan kembali hampa, kosong, sepi, dan sedih. Karena inti dari katarsis bukan itu, tetapi bagaimana kamu bisa melepaskan semua lapisan topeng yang ada di dalam diri kamu sendiri, atau bagaimana kamu bisa menurunkan ego untuk mampu menyelami emosi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan melepaskan emosi itu, kita bisa membersihkan pikiran dan membiarkan pola pikir kita berproses tanpa kekalutan. Part 3, menyembuhkan luka batin. Part ini mengajarkan kita tentang cara menyembuhkan luka batin yang meliputi 3 hal, yaitu self-healing, penerimaan diri, dan menjaga mental dengan self-care. Kalian pasti sering dengar self-healing, sebuah proses pemulihan diri dari luka batin dengan melibatkan kekuatan diri secara penuh, demi mencapai kepribadian yang utuh. Perjalanan ini adalah perjalanan sepanjang hidup. Tidak ada waktu baku untuk menentukan kapan seorang pulih. Bisa saja saat seorang pulih, ada hal lain yang membuatnya tidak nyaman. Ya, hidup memang begitu. Maka self-healing bukan hanya sekali dilakukan, tapi akan terus kita lalui selama masih hidup. Kita perlu memeluk luka kita dengan hangat sebagai bagian dari diri kita, bukan menolak dan turut memaki luka itu untuk pergi secara paksa. Contoh kalimatnya, segala hal yang terjadi dalam hidupku adalah sumber kekuatanku untuk menjalani hidup. Kita sadar bahwa luka tidak akan pergi, namun kita sudah mampu menerima luka itu sebagai bagian dari proses hidup. Menerima bukan tidak berbuat apa-apa dan membiarkan luka masih sakit loh, tapi bagaimana kita mampu berproses sehingga ketika luka itu kembali, kita sudah merasa normal. Kita menerima bahwa luka tidak hilang dan telah menjadi bagian dalam hidup, tapi sensasi yang membuat kita terluka telah tiada. Penerimaan diri sendiri bisa kita lihat dari beberapa bentuk. Pertama, ketika kita gagal dan menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, tapi tidak merasa bahwa diri kita adalah kegagalan. Kedua, menerima apa adanya bentuk tubuh kita sendiri. Ketiga, menyadari bahwa kita tidak ahli di bidang A, tapi kita ahli di bidang B dan tidak memaksakan kehendak. Keempat, tetap tenang saat teringat dengan memori yang menyakitkan. Ambillah jarak, duduk tenang, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan. Lakukan berulang-ulang untuk
menjaga keseimbangan mental dimulai dengan cara sesederhana itu. Part 4. Mencintai diri apa adanya. Kalian pasti sering banget dengar self-love first. Mencintai diri sendiri itu bukan tentang bagaimana mementingkan diri sendiri di atas kepentingan segalanya, atau terfokus hanya pada diri sendiri dan masalah-masalah kita sendiri. Self-love lebih luas dari itu. Orang-orang sering berkata, love yourself first before you love someone, atau you can love anyone else until you love yourself. Jadi, konsep self-love adalah ketika kita mampu mengisi tangki cinta dalam diri, maka mencintai diri mampu membawa kita melihat orang-orang dan makhluk sekitar yang sedang dalam penderitaan dan kekurangan cinta. Self-love mengajarkan kita untuk memberikan cinta dan kasih sayang yang sama pada diri kita. Seperti ketika seorang teman yang kita sayangi sedang mengalami kegagalan. Hal itulah yang membuat kita akhirnya menumbuhkan empati, tidak hanya pada diri sendiri, tapi pada orang lain. Menjadikan diri yang berharga, bahagia, dan penuh dengan cinta adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Kita tidak berhak menuntut dunia untuk membahagiakan serta memberikan banyak cinta pada diri kita yang hampa. Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk mengambil jeda, menyadari dan mengamati bagaimana keadaan dalam diri kita. Apakah kita sudah cukup cinta? Apakah kita sudah benar-benar mencintai diri kita? Apakah kita sudah tidak lagi mencari cinta dan pengakuan dari dunia? Apakah kita sudah mengizinkan diri kita untuk merasa menderita, lalu menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita? Sudahkah kita benar-benar menyayangi diri kita? Diri yang hampir selalu ada di kala kita susah maupun bahagia. Tetapi, tidak jarang kita abaikan dan kita kucilkan kehadirannya di kala kegagalan melanda. Sudah saatnya bagi kita untuk membuka mata, hati, serta telinga, menyisihkan waktu dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar mencintai diri kita? Karena seperti hakikatnya sebuah proses hidup, it's always start with you. Buku ini disampaikan dengan ringan banget loh, dan memberikan pengetahuan baru tentang istilah-istilah di dunia psikologi. Buku ini nggak bermaksud menduga setiap masa lalu kita adalah luka batin. Enggak sama sekali. Setiap orang punya kisah dan mental yang berbeda. Tapi yang tidak pernah dimiliki rata-rata sama, yaitu kesempatan untuk mengolah masa lalu atau menerima masa lalu yang menyakitkan. Bacalah buku ini dan temukan sendiri bagaimana cara memulai perjalanan untuk pulih dari luka batin. Jadi, sudah tertarik membaca bukunya belum nih? Karena waktu saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka. Sampai jumpa di buku lainnya.